Ya, itu pernyataan dari Irfan Widianto yang tadi juga sempat disebut-sebut Pak Arianto dan juga Pak Aan, adanya seorang peraih Hadi Makayasa 2010 yang akhirnya terjerat dalam kasus ini, Irfan Widianto. Benarkah Pak Arianto apa yang dinyatakan oleh Irfan tadi dalam penyampaiannya di dalam ruang persidangan, rasanya tidak ada anggota kepolisian yang berani menolak atau mempertanyakan sebuah perintah dari Divpropam? Betul Pak Arianto? Betul, dan itu penjelasan Irfan itu kurang menurut saya. Kalau mau menjelaskan begini Pak, kehidupan di dalam polisi itu Pak ya, ketika kita dulu dibentuk pertama kali itu Pak, yang dihilangkan adalah dinolkan kita itu punya niat, punya kemampuan gitu, harus dinolkan sehingga kita harus patuh pada aturan, harus patuh pada pimpinan. Itu yang dianukan Pak, yang digemblengkan gitu, sehingga dia keluar itu nggak boleh membantah pimpinan. Itu yang tercetak itu Pak di dalam kehidupan polisi gitu. Akibatnya apa? Semua seperti contoh siap salah kan gitu Pak. Kamu tahu nggak? Siap salah. Lucu kan itu Pak. Tapi itulah yang ditanamkan dari kecil itu Pak gitu. Makanya itu kalau perintah atasan merintah pasti jawabannya nomor satu siap dulu. Pantang bagi mereka untuk menanyakan kenapa kok harus begini. Itu seakan-akan benar salah itu nomor 2 gitu Pak Arianto, yang penting siap dulu Pak, gitu. ketika dididik begini Pak, saya di Akabri dulu ya, saya juga pernah di Tamtama juga, di Akabri sama juga. Begitu kita diperintah nggak pernah melaksanakan, nggak dua kali Pak, langsung digampar, dipukul gitu, suruh jungkir, suruh push up dan sebagainya itu. Apalagi menanyakan, kita melaksanakan perintah yang salah ya, misalkan cara yang salah. Saya dulu pernah di Akabri itu, kemana arahnya? Saya tunjuk gini Pak, pakai jari gini. Langsung saya sama mayor saya itu Pak, saya pegang ini dipatahkan Pak ini tangan saya ini, karena nggak boleh nunjuk itu pakai gini Pak, mestinya pakai gini gitu loh. Contohnya kayak gitu saya itulah yang terjadi dalam lingkungan itu. Apalagi ini ya yang merintahkan Pak Sambo, bedanya pangkat jauh banget kan gitu Pak. Ya. Kemudian kedudukannya dia kan di Propam, dewanya dewa kan gitu kan, untuk di polisi kan gitu Pak gitu. Dan kemudian dia sangat dekat sekali dengan Pak Sambo gitu Pak. Sehingga sudah ada ikatan kan itu Pak. Ikatan informal. Jadi otomatis Pak, semua orang yang diperintah itu pasti pertama kali pasti akan menuruti. Si Hendra saja yang cuma beda dikit itu Pak gitu kan. Itu kan juga dia kan pertama kali kan oke, tapi ketika dia tahu Pak itu salah, dia juga nggak berani langsung ngomong kok salah, kok begini, kok gini. Itu nggak berani Pak gitu. Hanya beda satu loh Pak. Padahal kalau Hendra dengan si Pak Sambo itu kan cuma dia Karopaminal, kemudian terus kemudian si Sambonya juga pinter Pak. Dia nyuruh Karopaminal, Hendra, orangnya disiplin, dia nggak berani kalau perintah itu kira-kira menyeleweng, dia nggak berani kan ngomong terus terang. Dia kemarin dia bilang, takut saya nggak berani perintah daripada saya dibantah kan gitu, mendingan saya nggak sampaikan kan gitu. Itu omongannya Sambo itu Pak itu. Tapi kalau kepada bawahan bawah, ya otomatis dia bawahan nggak pernah ada Pak yang menyampaikan Pak. Nah yang kedua Pak, mengenai perintah itu Pak, kan itu berjenjang itu Pak. Amankan, dia suruh pada Arif, amankan. Si Arif panggil lagi yang ahli, kan cuma gitu doang. Itu dianggap apa yang in mind yang diperintahkan itu pasti sudah dicerna Pak. Nggak akan mungkin bawaan itu Pak, maksudnya gimana jenderal? Oh digampar itu Pak, gitu. Jawabannya gitu Pak, itu yang terjadi dalam kehidupan polisi kayak gitu Pak gitu. Walaupun polisi idealnya kan penegak hukum, tahu pada aturan, tetapi yang lebih kuat lagi adalah hierarki itu Pak, lebih kuat. Nah, kemudian makanya itu saya pikir Pak. Nah, Pak Arianto, kalau melihat seperti yang tadi Pak Arianto sampaikan, ini kan perbuatan, lagi-lagi saya akan menekankan bahwa perbuatan yang salah ini sudah dilakukan oleh sejumlah pihak, bahwa itu perintah otaknya di Ferdi Sambo, yaitu nanti mungkin itu bisa dilihat oleh pengadilan. Tapi dalam detailnya itu, dalam turunannya itu sudah ada perbuatan-perbuatan merusak, menutupi dan lain-lain, menghilangkan yang sudah dilakukan. Dan Anda menggambarkan tadi bagaimana rasa-rasanya tidak mungkin menolak begitu. Rasa-rasanya tidak mungkin mempertanyakan, bahkan jangankan menolak, mempertanyakan saja tidak gitu. Padahal mungkin dalam diri, saya yakin kalau tadi Pak Arianto menceritakan dimulai dari nol, tapi kan tidak menghilangkan hati nurani begitu ya Pak ya. Pasti mungkin ada rasanya ada yang salah. Seperti tadi dikatakan, kok ada yang janggal di sini pada saat polisi memeriksa ke kediaman Ferdi Sambo gitu. Itu tetap ada begitu Pak Arianto. Nah kalau begitu apakah memang
ya mau tidak mau ini harus dilihat bukan momentum untuk menghukum orang, mengingat bahwa mereka pun adalah korban dari sebuah sistem. Sehingga yang harus disalahkan memang ya ada sebuah sistem di dalam kepolisian yang harus diperbaiki dalam hal ini, karena kita tidak ingin juga perbuatan yang mereka lakukan ini terulang, Pak. Mungkin tidak dengan cara menghukum mereka dalam pengadilan, tapi dengan cara mungkin memperbaiki sistemnya. Karena kalau sistemnya tersebut tidak diperbaiki, maka bukan tidak mungkin kita akan melihat anak buah yang melakukan sebuah pelanggaran karena menuruti atau terlalu takut untuk tidak menuruti atasannya. Kalau ini diteruskan begitu, Pak Haryanto. Ya, kalau saya ada dua pandangnya, ya, Pak. Kalau sekarang ya pemidanaan ini adalah ya Pak ya, itu kan untuk membuktikan yang didakwakan kan Pak. Ya. Apa yang didakwakan untuk obstruction of justice? Kan jelas Pak, bahwa ini semua dianggap melakukan tindakan merintangi penyidikan. Nah, definisi daripada obstruction of justice itu secara pidana ya Pak, itu harus ada niat daripada orang itu Pak, bahwa dia melakukan perbuatan itu adalah untuk merusak penyidikan kan gitu Pak. Dan perbuatannya ada gitu, walaupun perbuatannya sepotong-sepotong. Ya. Kan dari persidangan kita bisa kelihatan Pak, mereka itu pada waktu berbuat, dia tuh tidak tahu Pak bahwa itu dalam rangka penyidikan atau tidak gitu Pak. Hendra dibilang suruh pengamanan, kemudian Baik Kuning karena dipanggil karena ahlinya itu memindahkan data, dia kan nggak ngerti datanya itu tadinya untuk menyembunyikan anunya Pak Sambo. Jadi dari dakwaan itu sendiri itu menurut saya sih secara terang benderang sudah jelas sekali Pak, itu tidak memenuhi syarat untuk mereka itu untuk dipersalahkan gitu Pak. Unsurnya kurang. Tetapi kemudian kalau kita lihat ada korban yang meninggal, ya meninggal itu kan karena ulahnya Pak Sambo kan gitu Pak. Nah kemudian kalau kita hukum ini untuk pembinaan itu tadi Pak, apakah ini kemudian kalau dia kan toh ada yang kesalahan. Yeah. Saya kira pembinaannya ya boleh juga dia mereka tetap dikenakan sanksi ya Pak ya. Tapi sanksinya yang berimbang dong. Jangan sanksi kemudian sanksi pidana menurut saya. Itu tadi Pak Widiarto kan mengatakan hukum itu macam-macam kan. Ada sanksi pidana, ada perdata, ada administrasi, ada macam-macam kan itu. Nah saya pikir karena ini mereka itu obstruction of justice ini digiring ke ranah pidana. Sedangkan ranah pidana itu dakwanya adalah obstruction of justice, jelas unsurnya. Dan menurut saya nggak terbukti itu ya. Walaupun para saksi ataupun pengadilan masih ahli masih berdebat ini perintah di bawah kuasa dan sebagainya. Menurut saya itu nggak usah diperintah, mereka nggak ngerti apa yang diperintahkan itu untuk mereka penyidikan kok. Itu saya kira gitu Pak. Jadi kalau untuk pembinaan jatuhkanlah mereka dengan hukum yang setimpal dengan kesalahannya. Jangan sampai gara-gara orang yang sial Pak. Saya coba bayangkan ya kalau itu anak kita lah, atau Pak Hakim aja bilang kalau itu yang dipecat itu anaknya Pak Hakim, dia mau ngadili gimana coba? Oke. Pak, saya ini pendapat dari Pak An lagi-lagi bahwa nanti kita akan lihatlah hakim memutuskan seperti apa. Tapi kan yang kita tidak inginkan adalah hal seperti ini terulang lagi, bahwa bawahan tidak bisa menolak atau mempertanyakan sebuah perintah yang memang secara hati nurani pun sudah tahu ini tampaknya ada yang janggal, ada yang salah di sini. Tapi saya dibangun untuk melakukan hal tersebut, untuk menuruti perintah atasan tersebut. Rasanya ini juga berbahaya kalau memang ini diteruskan begitu. Apakah ini bisa selesai dengan menghukum para terdakwa di sini, atau justru ini sebuah pertanda bahwa ya seharusnya ada kerja besar yang lebih besar lagi untuk memperbaiki hal ini, dan ini menyimpan bahaya kalau memang diteruskan, Pak An? Ya, saya teringat persidangan Eliezer ya dalam hal ini. Karena waktu itu hakim bertanya pada Eliezer, itu di mana? Gitu. Di waktu kosek ya. Gitu. Terus dijawab ya dalam pendidikanmu kamu diajari apa? Diajari melaksanakan perintah atau diajari membuat strategi. Gitu. Nah di dalam pangkatnya dia yang sekitar 17 atau 18 ya, range-nya dengan seorang jenderal karena dia yang terbawah, ya dia hanya dididik untuk melaksanakan perintah. Apa saja perintahnya ya dia laksanakan. Nah itu yang ingin digali oleh hakim pada waktu itu. Nah disinilah sebenarnya kita perlu merujuk pada postulat terkait dengan perintah jabatan ini. Bahwasanya pertanggungjawabannya. Jadi pertanggungjawaban tidak akan diminta terhadap mereka yang patuh melaksanakan perintah, tetapi akan diminta kepada pihak yang memberi perintah. Ini hukum dasarnya ya, atau asas dasarnya. Nah, sehingga dalam konteks ini memang harus betul-betul bisa dibuktikan.
ada mens rea, ada niat jahat, ya, dan ada perbuatan melawan hukum dari yang dilakukan oleh para terdakwa yang sekarang ini terkena obstruction of justice dakwaan. Nah, inilah memang persidangan-persidangan ini kalau hari ini adalah untuk mendengarkan ahli dan seterusnya, ya itu memang alat bukti, ya salah satu alat bukti bagi hakim untuk nanti membangun keyakinannya. Setelah kemarin melakukan pemeriksaan terhadap para saksi dan begitu kan, nanti setelah ini dilakukan pemeriksaan terhadap para terdakwa. Nah, tentunya ini nanti akan bisa apakah memang benar pasal 51 KUHP ayat 2 itu, ya, bahwa perintah jabatan yang tanpa wewenang itu tidak menghapuskan tindak pidana kecuali, nah ini, jika yang diperintah dengan etikat baik mengira bahwa perintah yang diberikan dengan wewenang dan dilaksanakan dalam lingkup pekerjaannya. Ini memang harus bisa dibuktikan, dan semoga ya, dalam persidangan-persidangan ini nanti bisa clear, ya, Pak Timothy, memang betul-betul bisa memberikan rasa keadilan. Karena memang ke depannya, ya, karena polisi atau juga tentara itu kan alat negara yang mempunyai tugas tertentu, yang satu pertahanan, yang polisi kan keamanan. Nah, untuk ini kan diperlukan suatu jalur perintah otorisasi yang kuat, ya. Tidak menjadi masalah itu sendiri. Nah, peristiwa ini saya sepakat dengan Mas Timothy tadi, ini memang harus di-clearkan, betul-betul bisa menjernihkan mana yang nanti bisa membebaskan atau bahkan ya hanya mengurangi saja, ataukah malah ini ya masuk ranah pidana, sehingga bagi nanti para aparat penegak hukum dalam hal ini ya tidak semena-mena gitu. Karena masalah ini tidak hanya terjadi di Jakarta saja sebenarnya. Kami di Malang juga mengalami ini, hampir sama dengan ini, ya peristiwa Kanjuruhan kemarin kan begitu kan. Itu juga atas perintah dan sebagainya. Jadi ini semoga mengklirkan dan menjadi sebuah putusan yang bagus, yang bisa dirujuk oleh hakim